2021 dan kami ada di hari pertama di tahun 2022. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam suka duka, dalam susah senang, dan kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami semua. Kini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami merindukan firman Tuhan itu akan memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan nasihat. Beri sikap hati yang benar bagi kami belajar firman, agar supaya dari dalamnya kami diberikan kekuatan dan diberkati. Kami berdoa berikan sikap hati yang benar itu. Dan juga urapan-Mu bagi hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tapi sebenarnya disebut tahun baru oleh karena apa ya? Karena ada perhitungan kalender kan? Ini kalender Masehi kita pakai itu. Kalender Masehi pun ada bermacam-macam kalender. Jadi sebenarnya kalau bilang tahun baru, setiap hari itu tahun baru. Tergantung kita memulai dari mana. Nah, tetapi saya rasa ini sangat penting sekali bagi kita. Untuk ada perayaan-perayaan tahun baru. Supaya kita ingat bahwa kita ada dalam bingkai yang disebut dengan waktu. Nah, mungkin Mama Gembala mungkin ambil parcel, mungkin kasih ke adik-adik supaya bisa lihat parcelnya, main-main di parcel toh. Tidak suara nana. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai ayat 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Karena cuma 3 ayat kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi, yang membawa kemenangan. Luar biasa, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, takut adalah suatu kata yang yang biasa kita dengar, ya. Dan mungkin kalau ditanya seseorang di dalam satu peristiwa atau satu keadaan, orang tanya, kau takut ke tidak? Mungkin kita takut, tapi kita gengsi jawab, kau kira saya takut kan? Takut buat? Takut buat, tapi sebenarnya dalam hati, sebenarnya takut, tapi saya gengsi bilang. Tetapi kebanyakan ketakutan orang itu disebabkan oleh yang pertama, yaitu ketakutan berhubungan dengan kematian. Benar ke tidak ya? Bagaimana ya? Tetapi ada ketakutan juga, takut yang disebabkan oleh masa depan. Nanti saya jadi apa? Itu biasa orang kritis yang berpikir tentang masa depan. Nanti kalau saya mau menikah, saya kasih makan apa saya punya istri. Nanti kalau saya begini, saya mau bikin bagaimana? Nah, takut tentang hal-hal yang akan datang. Tetapi sebelum kita masuk di bagian firman Tuhan ini, kita tanya pada diri kita sendiri, apakah ada alasan untuk takut? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita tidak perlu takut menghadapi, kita tidak perlu takut menjalani hari-hari di depan kita. Nah, kalau saya bilang kita sebenarnya tidak perlu takut menghadapi atau menjalani hari di depan kita, pertanyaannya, siapakah yang tidak perlu takut? Siapa yang tidak usah takut? Orang siapa? Orang yang bagaimana? Dalam pembacaan kita tadi, saya akan menjelaskan singkat sekali.
Ada 4 orang-orang yang tidak perlu takut. Orang-orang yang bagaimana? Atau orang-orang siapa yang tidak perlu takut? Pertama kita lihat ayat 8-9. Orang yang tidak perlu takut itu yang pertama adalah orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Allah tidak perlu takut tentang apapun. Tidak perlu takut tentang kematian karena Yesus telah memberikan jalan keselamatan kepada kita ketika kita percaya. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh sebab itu orang-orang beriman seperti Daud, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman itu bayang-bayang maut atau kematian. Kita orang-orang pilihan Allah, tidak perlu takut. Kata-kata yang disebutkan dalam ayat 8, saudara, luar biasa. Saya sudah foto dan saya kirim di WA. Ada kata-kata yang saya lingkar di situ. Tetapi kau, hai hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang kuambil, yang telah kuambil, dan yang telah kupanggil. Jadi kupilih, kukasihi, kuambil, kupanggil. Memang ini ini firman Tuhan dibuat untuk orang-orang Israel. Israel di pembuangan pada waktu itu kurang lebih sudah 150 tahun mereka di pembuangan. Mereka dari tanah kampung halamannya dibawa ke Babilonia. Dan mereka ditindas, disiksa, dan mereka ingin bebas. Dan ada bagian-bagian firman Tuhan dari Yesaya 40 ini, dari 40 bab 1 dan seterusnya, memberikan pengharapan bahwa akan ada kelepasan, kalian akan kembali, kalian akan pulang ke negerimu. Ini janji. Tetapi saudara, janji ini mengandung makna universal bagi orang yang percaya. Karena ini ditujukan kepada umat pilihan. Dan siapa umat pilihan? Kalau kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita umat pilihan. Dan kitalah orang-orang yang tidak perlu takut. Tidak perlu takut karena apa? Tuhan pilih kita, Tuhan kasihi kita, Tuhan sudah ambil kita, Tuhan sudah panggil kita. Tidak mungkin Dia yang pilih kita, Dia telantarkan kita. Tidak mungkin Dia pilih kita, Dia biarkan kita. Coba, misalnya kita dipilih untuk satu tugas tertentu. Saya mau kasih contoh bagaimana ya. Mungkin karena banyak di sini ada pegawai, misalnya dipilih, oh kamu harus berangkat sana, laksanakan tugas di sana. Setelah sudah berangkat, saya mau berangkat. Mana saya punya surat SPPD atau apa? Tidak perlu kau bilang saja sebut nama. Jaminannya apa? Saya pernah pelayanan di satu tempat. Saya bawa rombongan. Saudara, karena saya bawa rombongan, dan saya bilang, mana surat? Surat sudah kami kirim. Nah, ini di kampung. Kami naik kendaraan dulu, mobil. Kemudian setelah naik mobil itu, kami jalan kaki kurang lebih 9 kilo. Bapak Ibu tahu, yang laki-laki hanya saya sendiri. Padahal saya ketua tim. Saya pendeta, saya gembalanya di situ. Saya ketua tim. Karena cewek-cewek yang ikut, perempuan, saya pikul mereka punya sebagian barang-barang yaitu tas-tas. Jalan kaki 9 kilo. Ya kalau orang Arfa bilang, kecil itu Bapak. Iya, tapi kita orang kota. Tapi baru dulu saya suka juga dengan musik. Jadi bawa tape besar. Tape itu ya kaset talingkar. Kalian kan sekarang pakai flash disk toh? Kita dulu pakai kaset itu. Yang kalau dia stagul, nah ini. Saya juga sambil balik, saya bilang, kamu bawa ini putar lagu, kita jalan. Jalan kena hujan lagi di jalan. Bapak Ibu, sampai di tempat tujuan, ketua majelisnya bilang apa? Ketua majelisnya bilang begini, maaf Pak Gembala, tidak ada surat. Jadi kami tidak bisa terima. Tidak ada surat dari gereja, jadi kami tidak bisa terima. Saya itu mau emosi tapi tidak bisa. Kemudian Tuhan beri saya hikmat bilang begini, baik kalau begitu, tidak usah terima kami sebagai utusan gereja, tapi terimalah kami sebagai utusan Tuhan, hamba Tuhan. Oh kalau begitu kami terima. Takut juga untuk tolak utusan Tuhan ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi saya sudah berbicara tentang orang pilihan dijamin oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut, kita pilihan, dipilih. Maka dipilih dari mana saudara? Dipilih kalau kita lihat ayat 9. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Pernahkah terpikir kalau seandainya tidak ada misionaris datang di tanah Papua, tidak ada Otto Gessler, tidak ada Erikson Trid dan lain-lain, apakah
Injil diberitakan di sini dan kita dipilih, diambil. Saudara-saudara, memang konsep pilihan adalah konsep yang banyak kali terjadi perdebatan. Tetapi dikatakan bahwa Allah telah pilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita tidak perlu takut, karena kita siapa? Orang-orang pilihan. Yang kedua, orang-orang yang tidak perlu takut adalah orang-orang yang percaya pada penyertaan Tuhan. Ayat 10. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jadi siapa yang tidak perlu takut? Yang tidak perlu takut adalah orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Immanuel. Persoalannya kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan biarkan kita, tetapi percaya kita cuma sampai di telinga, percaya kita cuma sampai di gereja, percaya kita cuma sampai pada waktu kita berdoa, tapi percaya kita hilang ketika kita di dalam pergumulan. Percaya kita hilang ketika kita dalam ancaman. Nah di sini kita harus tetap meyakini dan mengatakan pada hidup kita, pada diri kita, saya tidak perlu takut karena saya percaya Tuhan menyertai saya. Selalu katakan pada dirimu, saya tidak perlu takut karena Tuhan menyertai saya. Karena orang-orang yang tidak perlu takut, dia selain orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya pada penyertaan Tuhan. Yang kedua, ayat 10b. Siapa yang tidak perlu takut? Ayat 10b. Jangan takut, aku menyertai kau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Kira-kira apa itu? Yang ketiga, orang yang percaya pada pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan di sini, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Menyadari eksistensi atau keberadaan Allah, penyertaan Allah, tetapi juga percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Bahkan akan menolong engkau. Jadi siapa yang tidak perlu takut? Orang yang tidak perlu takut, pertama, orang-orang pilihan. Tapi orang pilihan ini adalah orang yang percaya pada penyertaan Tuhan. Yang kedua, orang yang percaya pada pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, maka hati kita terpikat. Dia hidup, dia ada, dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Hati kita terpikat. Sehingga ketika kita ambil gitar, kalau kita main gitar, kalau tidak tahu main gitar, jangan, nanti orang atau tidak usah main gitar. Ketika kita terpikat, kita langsung menjadi pertolonganmu begitu ajaib. Yang kita belajar tadi malam di Mazmur 121 kemarin sore, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Kemudian dia tegaskan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Itu keyakinan orang yang percaya. Jadi siapa yang tidak perlu takut? Orang yang percaya pada pertolongan Tuhan. Yang keempat, terakhir. Coba kita lihat selanjutnya. Menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang keempat adalah orang yang tidak perlu takut adalah orang yang percaya pada tuntunan Tuhan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Kenapa perlu disebut tangan kanan? Tidak bilang tangan kiri atau tidak bilang. Ini menegaskan atau menjelaskan. Ini kan kata-kata figuratif atau figuratif itu apa? Gambaran. Tuhan kan roh, tetapi dipakai makna-makna atau kata-kata yang dimapahami oleh manusia. Jangan takut sebab aku memegang engkau dengan tangan kananku. Artinya tangan yang membawa kemenangan. Tangan kanan ini adalah jaminan bahwa dia. Makanya ada lagu dulu. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu dan gelombang memburuku, dia tak pernah lepaskan tanganku. Jadi ketika kita dalam pergumulan berat atau diperhadapkan dengan sesuatu yang menakutkan, ketahuilah dia tak pernah lepaskan tangannya. Kalau terlepas kira-kira apa? Kita yang lepaskan diri di situ, ya toh? Tidak usah. Coba lihat anak-anak yang kecil-kecil itu, yang biasa umur 1 tahun atau yang baru belajar jalan itu 2 tahun. Kalau kita pegang dia, kalau dia mau lari, kira-kira dia bilang apa? Dia tidak usah. Setelah dia jatuh, Papa. Betul kan tidak? Ya kita seringkali begitu.
Waktu Tuhan memberkati kita, waktu kita bergumul, oh Tuhan kau tak pernah lepaskan tanganku. Ya, setelah kita rasa nyaman dipegang oleh Tuhan, rasa kuat, rasa hebat, kita apa sudah? Waktu lepas kita jatuh tatok ke kepala, berdarah lagi. Kenapa Bapak tinggal saya? Ya, kok yang lari sendiri baru, bagaimana ini? Saya membayangkan kehidupan, kan tadi malam kemarin sore saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan. Kita itu punya hubungan dengan Allah itu sebagai bapa dan anak. Tapi kadang-kadang ada anak-anak yang nakal kan? Ya kan? Ya. Yang tidak selalu mengambil keputusan dan bertindak positif seperti Bapak bilang tadi. Kadang-kadang juga ada yang bikin pusing kepala kan? Tetapi bapak mana kaya akan membiarkan anaknya sudah jatuh kepala tatoki keluar darah. Dia akan, makanya kadang-kadang ada juga bapak-bapak dan mama-mama begitu. Anak sudah jatuh, kepala sudah tatoki, sudah darah, dia bilang, makanya kok tambah tempeleng lagi. Ya bapak dunia yang terlaku itu, mama dunia yang terlaku. Bahkan marah-marah, maki-maki lagi. Kok bapak sebulan tadi, kok tidak perlu seperti itulah. Mari kita belajar dari bapak ketika dia jatuh. Coba kita lihat pada waktu murid-murid ini, Tuhan bilang, pergilah ke seberang. Pergilah ke seberang. Dahului ke seberang. Yesus berdoa, murid-murid naik perahu pergi ke seberang. Mau ke Gadara atau? Sementara dalam perjalanan tiba-tiba angin tofan, badai menderu. Pokoknya angin bikin ketakutan setengah mati. Dan di dalam kitab Markus dikatakan ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Itu dari gunung, dari bukit. Yesus lagi berdoa, kemudian Yesus melihat betapa payahnya. Jadi Yesus tahu pergumulan mereka. Datanglah Yesus berjalan di atas air. Datang berjalan di atas air. Dalam keadaan ombak menderu, kabut, mungkin saya pernah di tengah laut seperti begitu. Baru lihat ada orang jalan di atas air. Kita kira itu apa kira-kira? Hantu laut, hantu laut, hantu laut. Dan begitu juga mereka berteriak, hantu, hantu, hantu. Dan Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Satu pace yang berani-berani, yang suka tampil duluan, siapa namanya? Dia terus bilang begini, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku. Yesus bilang, mari datang. Petrus terus berpelan ke bawah, datang. Dia mulai jalan. Senang. Mendekati kepada Yesus. Tiba-tiba yang terjadi adalah apa? Dia mulai tenggelam. Waktu dia mulai tenggelam, dia berteriak apa? Yesus guru, tolonglah aku. Apakah Yesus bilang begini? Kau itu saya bilang jalan percaya saja. Tidak. Tapi dikatakan oleh Alkitab ini menarik, saya pelajari lama. Maka Yesus mengulurkan tangannya. Mengangkat, setelah saya diangkat berbilang, di mana kopi iman? Kopi iman di mana? Tapi banyak kan bapak-bapak, mama-mama manusia kan, raja tuh kau duduk menunggu kau mau termono kan sebilang tadi, angkat saja dulu, angkat baru bapak sebilang, makanya saudara itu kita bapak, angkat dulu baru tanya di mana kopi iman? Dia bilang, angkat. Pergi ke neraka sekarang. Tidak. Bapa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari 4 hal ini, orang yang tidak perlu takut adalah orang pilihan. Orang yang tidak perlu takut adalah orang yang percaya pada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, orang yang tidak perlu takut adalah orang yang percaya pada pertolongan Tuhan. Yang keempat, orang yang tidak perlu takut adalah orang yang percaya pada tuntunan Tuhan. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Kata kunci dari 4 garis besar ini kira-kira apa? Kata apa? Percaya. Betul? Tuhan memang pilih kita. Tuhan memang sertai kita. Tuhan memang tolong kita. Tuhan memang tuntun kita. Tapi percayakah kau? Mari kita lihat Mazmur 56 ayat 11-12. Ayat yang terakhir. Mazmur 56 ayat 11 dan ayat 12. Mazmur 56 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ayat 12 sama-sama baca. 1, 2, 3. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita baca yang bagian pertama saja. Kepada Allah aku percaya. 1, 2, 3. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saudara,
Tidak usah takut menghadapi masa yang akan datang. Apapun yang terjadi, tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita orang pilihan Allah. Karena apa? Karena kita percaya kepada penyertaannya. Karena apa? Karena kita percaya pada pertolongannya. Dan yang terakhir, karena kita percaya pada tuntunan Tuhan. Di mana Tuhan menuntun kita? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memparingkan aku di padang yang berumput hijau. Terus apa? Ia menuntun aku. Kenapa harus dituntun di air? Karena domba itu, dia bulu-bulu itu kan berat. Kalau kena air, dan dia bisa tenggelam hanyut. Tapi Tuhan tuntun. Tuhan sudah tahu kelemahan-kelemahan kita. Makanya ada saat-saat dia perlu tuntun. Bahkan di bagian yang lain dikatakan, aku menggendong engkau. Itu di Yesaya pasal berapa itu? Ayat 43 kayak itu. Aku menggendong engkau. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami merenungkan firman Tuhan di hari pertama tahun 2022. Kami mengucap syukur ya Tuhan, tetapi kami butuh tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami butuh Engkau memampukan kami untuk terus meyakini kami semua yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bahwa kami orang-orang pilihan. Engkau memilih kami bahkan dari ujung-ujung bumi. Engkau telah pilih kami. Engkau mengasihi kami. Tolong juga kami terus percaya meyakini bahwa Engkau menyertai kami. Tolong kami Allah Roh Kudus percaya pada pertolongan-Mu, bahwa Engkau Allah selalu siap menolong. Dan percaya pada tuntunan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dengan lagu musim